Kita udah pasti paham lah kalau air limbah domestik itu kandungan lemak minyaknya berasal dari mana. Nah, kali ini kita akan membahas minyak dan lemak. Minyak dan lemak itu adalah salah satu musuh terbesar di IPAL. Karena apa? Ya jelas dia membentuk lapisan tebal itu di permukaan air, menghalangi oksigen, dan yang paling parahnya adalah membuat bakteri pengurai itu hilang. Nah, tapi semua itu bisa dicegah dengan yang namanya grease trap. Nah, tapi kadang-kadang alatnya suka dianggap sepele sama orang-orang. Padahal kalau dilihat dari fungsinya kayak misalnya minyak, lemak, dan sisa bahan organik dari air itu fungsinya lumayan luar biasa lah. Nah, di sini banyak juga yang akan saya bahas tentang grease trap. Mari kita bahas. Oke, sekarang kita bahas gimana sih grease trap ini bekerja. Konsep fisika dasarnya tuh gini, minyak lebih ringan daripada air. Jadi otomatis dia akan mengapung di permukaan. Aliran air dari dapur itu atau tempat produksi itu akan mengalir ke grease trap dengan kecepatan yang rendah. Nah, di situ tuh minyak dan lemak itu akan terpisah, terus ujung-ujungnya akan mengambang di permukaan. Sementara si padatan kayak sisa sayur, sisa nasi itu akan mengendap di dasar, kemudian keluar ke saluran berikutnya. Oh ya, si grease trap ini ada 3 bagian atau 3 ruangan. Yang pertama itu ada inlet chamber. Nah, di inlet chamber ini tempat pertama kali air itu masuk dengan kecepatan lambat. Nah, yang kedua ada separation chamber. Nah, di separation chamber ini ruang utamanya tempat si lemak minyak itu naik dan si padatan itu turun ke dasar. Dan yang ruangan terakhir itu ada outlet chamber. Nah, di outlet chamber itu air keluar menuju saluran pembuangan atau ke IPAL. Nah, di sini saya mau ngasih tahu juga jenis-jenis grease trap yang sering digunakan atau yang umum digunakan. Yang pertama udah pasti tahu itu grease trap manual. Nah, si grease trap manual ini terbuat dari stainless steel atau fiberglass yang biasanya itu dipakai di restoran-restoran kecil. Yang kedua ada grease trap interceptor. Ini lumayan besar nih kapasitasnya, biasanya digunakan untuk hotel, restoran gede, apartemen, kantor-kantor. Nah, yang terakhir itu ada automatic grease recovery unit atau AGRU. Ini versi modernnya lah, sistemnya itu otomatis memisahkan dan ada pemanas untuk mengangkat si lemak itu. Tapi pada dasarnya prinsipnya sama sih semuanya tuh. Mereka menahan minyak sebelum dia mengalir jauh. Konsepnya sama, tapi implementasi di lapangan itu jauh dari kata ideal ya rata-rata tuh. Kenapa? Soalnya masih banyak grease trap yang berjalan tanpa adanya pemeliharaan. Pas dibuka tuh grease trap, tiba-tiba lemaknya udah pada ngumpul, ketebalannya 15 cm, airnya keruh, otomatis salurannya juga udah pasti sumbat. Pokoknya ada beberapa hal yang sering ditemukan di lapangan lah tentang grease trap ini. Yang pertama itu si grease trap nggak pernah dikuras. Padahal pembersihan itu idealnya dilakukan 1-2 kali dalam seminggu. Tapi tergantung volume produksinya juga. Terus ada masalah kayak gini juga nih sering ditemuin. Saluran bypassnya tuh langsung ke IPAL, langsung menuju ke IPAL. Itu tuh biasa dilakukan karena saluran pipanya tersumbat. Otomatis teknisinya itu bikin jalur pintas agar si air itu tetap mengalir, dan ujung-ujungnya grease trapnya nggak akan berfungsi lah. Dan yang selanjutnya, hasil uji laboratoriumnya gagal. Karena apa? Karena parameter minyak dan lemak itu sering menjadi penyebab tidak lolosnya hasil uji laboratorium atau audit lingkungan. Ini sering banget ya terjadi. Tapi kalau kita pikirin lagi, coba masalah ini tuh sebenarnya sepele doang. Masalahnya tuh bisa dicegah hanya dengan satu tindakan sederhana doang, yaitu memastikan grease trap tetap berfungsi dan perawatannya rutin. Tapi balik lagi, si grease trap ini harus dirancang sesuai debit dan karakter limbah. Standar perencanaannya tuh mengacu pada SNI 19-2454-2002 dan panduan teknis dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup
Nah, ada beberapa prinsip dasarnya. Yang pertama itu, waktu tinggal itu minimal 30 menit. Maksudnya apa? Artinya si air limbah ini harus berada cukup lama di dalam bak, agar si lemaknya itu punya waktu untuk mengambang tuh ke atas. Selain itu, kedalamannya juga minimal 40-60 cm, biar si padatannya itu bisa mengendap secara sempurna di dasar. Volume disesuaikan dengan beban produksinya. Bahannya juga harusnya anti karat dan mudah dibersihkan kayak yang tadi fiberglass. Tapi di sini saya ngomong lagi bahwa perawatan rutin itu adalah kuncinya. Saya mau kasih tahu langkah dasar perawatan dari grease trap ini. Yang pertama, minimal cek kondisi visualnya setiap minggu itu. Kurang juga bila lapisan lemak itu udah melebihi 25% dari volume, dan jangan buang air pembersih ke saluran airnya juga. Karena apa? Karena lemak ini tuh bisa dikategorikan B3 kalau dia tuh campur sama bahan kimia dapur. Bahkan beberapa perusahaan besar tuh sekarang udah ngebuat SOP khusus untuk si grease trap ini, termasuk checklist inspeksi dan frekuensi pembersihannya. Nah, untuk menjaga efektivitas, uji laboratorium juga penting. Biasanya itu 6 bulan sekali. Pengujiannya juga dilakukan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi. Nah, saya di sini ada rekomendasi laboratorium yang sudah terakreditasikan. Kalian bisa hubungi PT Global Quality Analytical untuk permasalahan semua limbah. Mau air limbah domestik, air minum, air bersih, air sumur, emisi udara ambien, sampai ke linker atau lingkungan kerja juga bisa. Sekali lagi saya kasih tahu bahwa lab ini udah terakreditasikan, jadi nggak usah khawatir lah. Nah, menurut hasil studi KLHK pada tahun 2020 itu, efisiensi penurunan minyak dan lemak itu bisa mencapai 95% asal grease trap itu dipasang dan dirawat sesuai standarnya. Artinya apa? Artinya dengan investasi kecil doang, perusahaan bisa terhindar dari sanksi, pencemaran, dan citra buruk dari masyarakat. Karena seketika si grease trap ini bekerja dengan baik, dirawat dengan baik, hasilnya udah pasti terasa. Oh, saluran air udah pasti bersih, nggak ada sumbat-sumbat lagi tuh di saluran. Ipal juga lebih awet, nggak ada tuh perawatan mahal lagi. Dan yang paling penting adalah air limbah kalian penuhi baku mutu lingkungannya sesuai peraturan. Soalnya jika grease trap kalian berfungsi dengan baik dan dirawat dengan baik, dampak untuk lingkungannya tuh gak main-main juga menurut saya. Melindungi ekosistem perairan udah jelas, kematian biota air tuh udah pasti tidak ada tuh karena si grease trap ini terpasang dan dirawat dengan benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan di share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan jika kalian berminat gabung member Global Quality Academy, boleh langsung dipencet di link di bawah. Dan jika kalian mencari laboratorium yang sudah teruji dan sudah banyak portofolio, boleh langsung hubungi di link deskripsi yang saya cantumkan di komentar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.